terlebih teman-teman CGP Angkatan 10. Perkenalkan, saya Willy Production Beni, calon guru penggerak dari SDK Kepemananu 1, Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Natalia Marciana Doki, yang biasa dipanggil Ibu Nancy. Oke, apa kabar Ibu Nancy? Luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Nancy adalah rekan saya di SDK Kepemananu 1. Beliau adalah guru kelas 5B. Namun sebelum itu, pada kesempatan yang pertama kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai awal untuk kegiatan observasi nanti. Baik Ibu Nancy, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tujuan dari pra-observasi ini, yaitu untuk ketika melakukan pembelajaran nanti dan saat observasi berlangsung, Ibu Nancy sudah dalam keadaan siap, lebih percaya diri, terutama dalam kegiatan observasi. Hanya itu saja tujuannya. Kita masuk ke beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Nancy capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu murid dapat menunjukkan dan mencerminkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Luar biasa. Jadi siswa dapat menunjukkan dan mencerminkan perilaku. Ya, bagus. Yang berikut, apa yang membedakan pembelajaran kali ini dengan pembelajaran sebelumnya? Kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ini? Baik, pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran kali ini berbeda dengan pembelajaran kali-kali lalu, yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid dalam belajar secara nyaman. Baik, terima kasih Nancy, luar biasa sekali. Jadi penerapan budaya positif dan pembelajaran sosial emosional yang akan dikembangkan dalam pembelajaran hari ini. Oke, kira-kira rencana atau strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran ini? Baik, strategi yang saya persiapkan itu mempersiapkan kelas dan murid sesuai dengan tujuan pembelajaran dan rencana pembelajaran yang saya siapkan. Yang berikut, yang kedua, menerapkan kolaborasi melalui diskusi kelompok, dan yang ketiga, menggunakan teknik STOP untuk menggambarkan pembelajaran sosial emosional pada murid dan memberikan relaksasi dalam pembelajaran. Relaksasi atau supaya murid-murid bisa lebih mendapatkan kenyamanan dalam pembelajaran. Serta yang terakhir, menerapkan atau melakukan refleksi pembelajaran. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Ibu Nancy dalam KSE yang Ibu terapkan ini, kolaborasi, terus teknik STOP, relaksasi, dan yang terakhir refleksi pembelajaran. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya tanyakan dalam kegiatan observasi. Selebihnya
mungkin akan berkembang saat pasca observasi. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan observasi pembelajaran. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Baik. Siapa yang pimpin doa? Ibu. Silakan sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita buka dengan doa bersama. Silakan. Kira. Kita berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dan nama Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar. Jagalah kami dalam mempelajari supaya kami dapat belajar dengan baik. Doa dan harapan ini kami sampaikan dengan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, coba tengok ke bawah, lihat ada apa saja yang ada terberserakan di lantai. Ada sampah atau tidak? Ada. Sampah itu seharusnya disimpan di mana? Silakan ambil sampah yang di bawah, silakan buang ke kotak sampah. Ada di sini. Oke. Di belakang. Halo. Mengapa kita harus membersihkan kelas? Mengapa kita harus membersihkan kelas? Supaya kelas bersih. Supaya kelas bersih. Oke. Karena dengan kelas bersih kita akan belajar dengan Nyaman. belajar dengan apa? Nyaman. Dengan nyaman. Oke. Bagaimana perasaan hari ini, anak? Tahu? Senang. Senang. Elin? Oke, senang dan semangat. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat menunjukkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, nilai-nilai Pancasila sudah kita terangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai Pancasila, penerapan Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu ada berapa sila? Edwin? 5. Coba siapa bisa sebutin sila pertama Pancasila? Kedua? Ketiga? Keempat? Dan yang kelima, Reno? Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk sila pertama, contohnya, Igo silakan. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Tepuk salut. Salut.
bersyukur. Karena kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan kita menjalankan dua peran, yaitu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa manusia disebut makhluk sosial? Vera? Mereka tidak bisa hidup sendiri Dan membutuhkan orang. jadi manusia disebut makhluk sosial karena dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki kemampuan untuk senantiasa hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk anak-anak ini. Jadi, pada murid-murid kalau disebut generasi penerus. Generasi apa? Penerus. Generasi penerus bangsa. Jadi, harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Misalnya, harus peduli terhadap orang lain. Harus berperilaku syukur. Seperti yang tadi dicontohkan oleh siapa? Bahwa berdoa sebelum dan setelah memulai pelajaran. Mari anak-anak simak video yang Ibu putar. Negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Baik, setelah menonton video tersebut, silakan bentuk kelompok. Sudah selesai?
Kata perwakilan diartikan sebagai lembaga yang mewakili pendapat masyarakat untuk kebaikan bersama. Dengan kehadiran semua bidang kehidupan prinsip ini akan mengatasi kesenjangan ekonomi sehingga istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin dapat dijelaskan. Nilai-nilai Pancasila dan syariat nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan kunci bagi penerapan nilai dan mewakili sila-sila manusia. Penerapan sila ketuhanan dapat dilakukan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran agama yang masing-masing, kemanusiaan yang ada dan benar. Nilai kemanusiaan diartikan kita dapat memperlakukan sesama manusia layaknya memperlakukan diri kita sendiri dengan adil melalui tata krama yang baik. Persatuan Indonesia dengan adanya prinsip tersebut maka keharmonisan di antara perbedaan yang penting bisa kita tinggal dapat tercipta. Ingat beda itu biasa. Aku mencari dalam kelas kalau ini kita ada air berarti ini bukan apa sih sesuai dengan pemahaman kalian. Tadi sudah diputar video, sekarang sudah diberikan bahan bacaan, silakan kerjakan PRK sesuai dengan pemahaman. Semua anggota kelompok harus aktif. Ada yang bertugas sebagai presenter. Sudah selesai? Sudah? Sudah? Masing-masing peran dan kelompok seperti biasa. Abi Yudian. Halo. Abi Yudian. Kelompok mana yang tampil duluan? Silakan. Silakan. Perwakilan kelompok. Ayo, ayo. Ayo, yang lainnya nih. Satu, dua, tiga. Habibon ala ayu gamreng. Habibon ala ayu gamreng. Habibon ala ayu gamreng. Sini ke sini. Tiga. Tiga. Berikut. Alkitab
Silakan. Silakan. Kelompok pertama. Halo. Halo. Teman-teman kita dari kelompok yang pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap teman-teman yang lain? Menghargai dengan cara bagaimana? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Oke, silakan. Halo. Kami dari kelompok 1 akan menginformasikan hasil kerjasama kami. Dan nama lambang Sunda Pancasila. Sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman kita. Silakan kembali ke tempat. Berikut kelompok yang kedua. Hai. Halo. Kami akan menginformasikan hasil kerja kami. Nilai. Bersama menuntaskan dari daerah. Sekian dan terima kasih. Oke. Kita beri aplaus yang meriah untuk teman-teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk tangan 7 kali. Baik. Setelah mempresentasikan hasil kerja kelompok, pasti anak-anak capek. Capek atau tidak? Capek. Untuk itu, Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah teknik atau keterampilan relaksasi. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda. Baik, bagaimana? Sudah rileks? Jadi ketegangan tadi mengerjakan LKPD terobati dengan teknik ini. Kamu menjadi lebih rileks, lebih nyaman untuk belajar kembali. Senang atau tidak? Baik. Apa yang kita pelajari tadi bisa kalian terapkan di rumah?
Bisa diterapkan? Bisa. Jadi nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari tadi sampai ke rumah diterapkan. Jangan di rumah saja, bisa di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sekarang sebelum post test, Ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu saat belajar hari ini? Senang. Bagaimana? Gembira. Ada yang senang, ada yang gembira. Angelo? Senang, semangat, dan gembira. Kelompok Edwin tadi, bagaimana perasaan saat belajar tadi? Edwin? Senang. Senang. Jadi saat belajar harus senang. Tidak boleh stres. Ada teman bilang stres, ya tidak boleh stres. Supaya apa yang kita pelajari dapat kita Ketahui. Masih ingat lagu yang tadi pagi Ibu ajarkan? Masih. Ingat? Masih. Coba siapa yang bisa pimpin kita untuk menyanyi? Iya. Ayo. Teman-teman lain bisa berdiri. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Kalau kau anak pintar, mari kita belajar. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Kalau kau anak pintar, mari kita belajar. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Ya, kita lanjutkan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pada proses. Pada proses ini, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang tadi kita pelajari. Yang kelompok yang sudah selesai bisa dikumpulkan di sini di atas sini. Sudah?
Halo. Halo. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan duduk. Tenang. Baik. Anak, sebagai masa depan bangsa, ya toh? Harus membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kebiasaan yang terbentuk merupakan hasil dari perilaku yang dilakukan berulang kali. Jadi engkau membiasakan hal yang baik, maka kebiasaan itu akan engkau lakukan selalu. Ya, jadi terbawa. Jadi perbiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai apa? Pancasila. Nilai-nilai apa? Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu terkait pembelajaran hari ini? Senang. Ya? Senang. Senang. Vigo? Senang. Senang. Gembira. Gembira. Hari ini sangat seru. Sangat seru, oke. Sekarang ibu mau tanya lagi, apa yang kurang dari pembelajaran yang ibu bawakan? Tidak ada. Apa yang kurang dari pembelajaran yang ibu bawakan? Tidak ada. Oke. Jadi dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini selesai. Minggu depan kita akan belajar kembali tentang norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk membaca buku pegangan yang diberikan supaya nanti saat pembelajaran engkau tidak bingung. Atas perhatian anak-anak, ibu ucapkan terima kasih. Kita sama-sama tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Kita tutup kegiatan kita dengan doa bersama. Tadi dipimpin oleh Geran, sekarang dipimpin oleh Elin. Oke. Ayo. Amin. Siap, hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih, Ibu. Oke, silakan istirahat. Baik, selamat siang Bapak Andi, selaku pelajar praktik. Terima kasih sudah datang dalam rangka pendampingan individu ke-5. Terima kasih juga untuk Ibu Naci yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik, terutama pada bagian ke pasca observasi. Baik, kami sudah melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran pada hari Kamis lalu, dan pada hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih Nancy. Kita langsung saja. Kemarin setelah kita melakukan observasi pembelajaran,
kira-kira Ibu punya perasaan itu bagaimana? Baik, terima kasih. Awalnya saya senang dan sedikit puas karena ada beberapa hal yang belum terlaksana, dan saya juga merasa agak tegang karena diamati saat mengajar. Oh, iya. Oke, baik, karena memang selama ini belum terbiasa dengan observasi pembelajaran, jadi ketika ada observasi tentu kita sebagai guru yang mengajar merasa tegang. Oke. Setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira kelebihan apa atau kekuatan apa yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut? Berdasarkan fokus pengembangan saya di kelas, saya sudah melaksanakan sesuai dengan kemampuan dengan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di situ saya kan kemarin penerapan diferensiasi konten sudah saya lakukan dengan mempersiapkan video-video pembelajaran, dan juga ada bahan bacaan untuk siswa. Dan sebelum saya melakukan itu, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Saya lakukan asesmen awal. Saya membagi kelompok berdasarkan tingkat pemahaman. Di situ ada yang memahami, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Dan yang berikut juga saya ada terapkan pembelajaran sosial emosional. Di situ yang saya terapkan itu yang pertama itu kesadaran diri, dan juga manajemen diri, di mana ada keterampilan stop yang saya terapkan dalam pembelajaran. Luar biasa, terima kasih. Memang kemarin dalam pengamatan saya ada itu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk juga ada. Ya. Karena di akhir itu anak-anak ada menghasilkan sesuatu dalam bentuk gambar. Ya. Oke, gitu. Itu sangat luar biasa. Yang berikut kira-kira hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan atau hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran? Baik, hambatan yang saya temui dalam kegiatan pembelajaran kemarin, yang pertama itu kurangnya persiapan yang kurang maksimal, sehingga saya lupa untuk mempersiapkan pengeras suara. Jadi saya lupa untuk memasangnya. Di situ kekurangan yang pertama seperti itu. Yang kedua, keaktifan siswa yang kurang menyeluruh. Baik, Ibu, terima kasih. Itu hambatan yang ditemui dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang harus Ibu buat atau solusi apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Baik, solusi yang saya buat itu, saya akan mempersiapkan kelas sebelum pembelajaran, dan bisa meminta teman-teman guru lain untuk membantu saya dalam mempersiapkan kelas dan hal-hal apa yang saya butuhkan. Dan yang kedua, mungkin saya memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk bisa mengekspresikan diri, dan supaya dia bisa memberikan perhatian yang lebih pada siswa yang kurang aktif itu, supaya dia bisa aktif kembali dalam pembelajaran seperti teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Kira-kira kapan hal-hal yang tadi Ibu sebutkan akan dilaksanakan? Baik, saya bisa lakukan pada pertemuan berikut, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan hari ini. Saya akan mempersiapkan
dengan baik di pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Nancy untuk waktunya sudah bersama saya dalam kegiatan pasca observasi. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Bapak Pengajar Praktik, Bapak Andi Natun, untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Willy, terima kasih untuk Ibu Nancy. Jadi seperti yang saya amati beberapa saat yang lalu, dan dari percakapan secara coaching itu sudah luar biasa. Jadi video observasi dan praobservasi saya sudah pelajari, saya sudah nonton, dan persis seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Nancy bahwa fokus daripada pembelajaran observasi itu adalah kaitan tentang memperlihatkan beberapa bagian di KSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi untuk kali ini saya memberikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pasca observasi hari ini. Teristimewa, saya memastikan bahwa yang perlu saya berikan satu hal adalah saya mengamati keterampilan Pak Willy melakukan coaching. Ya. Jadi secara garis besar sudah luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Willy, sudah sangat bagus. Di mana tahapannya adalah pertama tadi menanyakan tujuan. Jadi sehingga Ibu Nancy menanyakan fokusnya meskipun dari awal pra-observasi, kemudian melakukan observasi, kemudian saat sekarang melakukan pasca observasi, tetapi masih menanyakan tentang tujuan. Karena tujuan itu ada hal utama sebelum kita melakukan kegiatan coaching. Kemudian yang berikutnya lagi, alur kirtanya itu nampak, T-nya itu tujuan. Kemudian yang bagian kedua identifikasi. Pak Willy menyampaikan pertanyaan identifikasi. Jadi, biar Ibu Nancy yang merespon atau menyatakan langsung apa yang terjadi saat observasi, yang menjadi kelebihan, yang sudah dibuat sesuai dengan fokus, dan juga sendiri menyampaikan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi kita kemudian itu di bagian identifikasi. Kemudian setelah Ibu Nancy menyampaikan jawaban dan tanggapannya, Pak Willy kembali lagi menyampaikan itu namanya konfirmasi. Ya, jadi kita memberikan konfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh teman bicara kita. Kemudian konfirmasi yang berikut adalah dengan anggu, kemudian bahasa tubuh, ya, kehadiran penuh itu sudah kelihatan. Kemudian di bagian berikut, setelah mengetahui bahwa ada solusi yang harus ditemukan sendiri oleh rekan, ya, kemudian dalam identifikasi, kemudian di bagian berikutnya adalah rencana aksi, merencanakan untuk melakukan perbaikan berdasarkan apa yang menjadi catatan evaluasi seperti disampaikan oleh Ibu Nancy itu sudah luar biasa. Dan di bagian terakhir adalah membuat yang bagian terakhir atur eksekusinya apa, sudah ada kepastian bahwa akan ada di tahapan pembelajaran ini. Jadi alurnya itu sudah cukup lengkap, alur ceritanya nampak. Jadi saya mau kasih masukan atau beberapa penguatan bahwa perlu ditingkatkan. Ini adalah salah satu sampel ketika kita melakukan observasi terhadap teman, bahwa meskipun kita mengetahui segala sesuatu, tapi kita membantu dia untuk menemukan apa yang menjadi kekuatan daripada teman yang kita berikan observasi untuk dia tingkatkan lebih kemampuan. Ya, tidak sebatas ini saja, tapi harapan saya Pak Willy itu bisa dikembangkan untuk dengan teman-teman lain dalam pembelajaran selanjutnya. Ini saja masukan dari saya. Semangat untuk Ibu Nancy, sudah luar biasa. Nanti selamat untuk melakukan pelajaran. Terima kasih Pak Willy. Terima kasih.